Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, kisah mertuaku pengabdi setan akan dibawakan di Fakta Sejarah yang dituliskan oleh Ires Anjayani. Teman-teman juga bisa follow beliau di akun platform komunitas Bisa Menulis. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia mertuaku pengabdi setan yang dituliskan oleh Ires Re. Saya terima nikahnya Risma Awalia binti Mahmud Badarudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Semua orang menengadahkan doa dari penghulu. Aku pun melakukannya untuk mengamininya. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan seorang laki-laki yang tampan dan kaya yang bernama Radit Atmaja. Menikah dengannya tentu dambaan setiap wanita. Tapi dia masih sedikit misterius bagiku karena kami baru saling mengenal 2 bulan dan langsung memutuskan untuk menikah. Setelah menandatangani surat pernikahan, acara resepsi pun digelar dengan sangat meriah yang diadakan di sebuah hotel. Semua biaya tentunya ditanggung oleh pihak suamiku karena keluargaku status sosialnya berada di garis kesederhanaan. Ibu sempat khawatir untuk memberiku izin menikah karena keadaan kami yang tidak sebanding. Tapi Mas Radit meyakinkan keluargaku bahwa keluarganya akan menerima aku dan keluargaku apa adanya. Mas Radit dan kedua orang tuanya hanya meminta syarat agar setelah menikah aku tinggal bersama orang tuanya di rumahnya, karena Mas Radit mengatakan bahwa rumah orang tuanya sangat besar dan setiap anaknya diminta untuk tinggal di sana meskipun mereka semua sudah menikah. Aku pun menyetujuinya karena aku pikir setelah menikah seorang wanita ya emang harus mengikuti suaminya dimanapun dia tinggal. Ibu doakan semoga kamu betah dan bahagia di sana ya nak. Meski ibu sebenarnya masih belum ikhlas kamu tinggalkan, kata ibuku sambil meneteskan air mata dan memelukku. Sudah bu, insya Allah Risma di sana akan baik-baik saja. Bapak doakan semoga kamu bahagia selalu dan jangan lupa untuk memberi kami kabar ya nak, kata bapak menimpali. Baru saja melangsungkan acara pernikahan, aku memang sudah harus meninggalkan kedua orang tuaku untuk pergi dan tinggal di rumah mertuaku sekarang. Seru dulu mobil terdengar berhenti di depan rumah, pertanda kedua mertuaku dan suamiku sudah datang untuk menjemputku. Ibu mengusap punggungku, lalu menjulurkan tangan untuk mengajakku keluar kamar menemui mereka. Aku diajak memasuki mobil berwarna putih yang terparkir di depan rumah. Bapak menggeret koper yang ada di dalam rumah berisikan segala perlengkapanku untuk dibawa ke rumah mertuaku. Mas Radit mengambil koper dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Ku dekap erat tubuh ibuku yang telah membesarkan aku dan menemaniku selama ini. Rasanya aku tidak dapat menahan air mata perpisahan ini, karena sekarang aku harus tinggal jauh dari rumah ini. Kupandangi dengan lekat kedua orang tuaku dan rumah kecil kami yang menjadi saksi betapa bahagianya keluarga kami selama di sini. Nak Radit, tolong jaga Risma ya, kata ibuku pada suamiku. Ibu dan bapak tidak perlu khawatir, saya pasti akan menjaga dan membahagiakan Risma, kata Mas Radit. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuaku, kami akhirnya pergi berangkat menuju rumah mertuaku. Aku dan Mas Radit duduk di kursi belakang, sementara itu ayah mertuaku menyetir di depan dan ibu mertuaku menemani di sampingnya. Selama di perjalanan, kami lebih sering terdiam karena masih merasa canggung satu sama lain.
Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat yang dituju. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh satpam di depan. Kulihat di sekeliling halaman rumah dan sangat takjub. Aku melihat taman depan yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran rumahku. Ayah mertuaku memarkirkan mobilnya di samping rumah. Ada sekitar 3 mobil lainnya yang sudah terparkir di sana bersama beberapa motor. Aku tidak menyangka bisa menjadi menantu dari orang kaya seperti dengan perkenalan yang tidak disangka. Akhirnya membuat aku dan Mas Radit berjodoh. Mas Radit membukakan pintu rumahnya. Lagi-lagi, aku dibuat takjub melihat isi rumah yang sangat mewah. Terus terang, aku belum pernah memasuki rumah yang bagus seperti ini sebelumnya. Ibu mertuaku memanggil 2 orang wanita yang aku pikir mereka adalah ART di rumah ini. Ini adalah Mbok Inem. Kalau kamu perlu sesuatu, panggil saja beliau, kata ibu mertuaku menunjuk pada seorang wanita yang sudah parubaya. Yang ini adalah Surti. Dia adalah tukang masak di rumah ini. Kalau kamu ingin makan atau minta dibuatkan sesuatu, tinggal minta tolong sama beliau, kata ibu mertuaku menunjuk pada seorang wanita yang sedikit lebih muda dari Mbok Inem. Aku pun tersenyum kepada Mbok Inem dan Mbok Surti. Sekarang kamu sudah resmi menjadi menantu kami. Itu artinya kamu harus menjadi abdi dari keluarga ini, kata ayah mertuaku padaku. Abdi? Maksud dari kata abdi itu apa? Tanyaku di dalam hati. Iya, Pak, jawabku singkat. Padahal sebenarnya aku tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi aku tidak berani menanyakannya karena setiap melihat wajah ayah dan ibu mertuaku aja, aku sangat segan, apalagi untuk bicara. Setelah memperkenalkan pembantu di rumah ini, kedua mertuaku berlalu. Mungkin mereka akan beristirahat. Aku pun diajak oleh Mas Radit memasuki kamar kami. Ketika memasuki kamar, kulihat kamar Mas Radit sudah dihias layaknya kamar seorang pengantin. Mas, bukannya semua kakak kamu dan istri beserta anaknya tinggal di sini, tapi kenapa kok rumahnya sepi? Tanyaku penasaran. Mereka ada kok. Mereka sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Nanti malam kita akan mengadakan acara makan malam bersama. Nanti kamu akan mengetahuinya, kata Mas Radit. Aku pun membereskan semua pakaian dan barang-barang yang aku bawa ke dalam kamar Mas Radit. Karena lelah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami tertidur. Tak terasa waktu sudah malam. Mbok Inem mengetuk pintu kamar untuk mengabari bahwa makan malam sudah siap. Mas Radit menyuruhku agar bersiap-siap untuk makan malam. Setelah itu, aku dan Mas Radit menuju meja makan yang telah disiapkan. Di meja makan ternyata sudah ada ayah dan ibu mertuaku bersama 3 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Mereka semua sudah menunggu kami untuk makan. Kulihat di meja makan sudah banyak sekali makanan yang tersedia. Aku pun duduk bersama Mas Radit. Setelah kami datang tanpa bicara sedikit pun, mereka semua langsung menyantap makanan yang ada di hadapan mereka. Aku sangat canggung karena mereka semua tidak bicara satu sama lain dan hanya fokus menyantap makanan yang ada. Suasana sangat hening. Yang terdengar hanya ada suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Ekspresi wajah mereka semua sangat datar dan dingin. Tidak ada kata-kata meskipun untuk basa-basi, apalagi canda tawa. Semuanya hanya mengunyah makanan dan tatapan mereka semua hanya fokus pada makanan yang ada di dalam piring. Aku merasa aneh melihat mereka semua, tapi aku masih belum berani berkata apapun. Setelah selesai makan, mereka semua pergi. Ada yang ke lantai 2, ada yang ke lantai 3. Rumah ini memang berlantai 3. Sementara itu, mertuaku pergi ke kamarnya. Kamar mertuaku ada di lantai 1, sama seperti dengan kamar aku dan Mas Radit. Meskipun kamar kami sama berada di lantai 1, tapi jaraknya cukup jauh, karena rumah ini memang sangat luas.
Lagi-lagi mereka tidak mengatakan apapun saat selesai makan dan pergi begitu saja. Aku jadi berpikir, apa mungkin mereka tidak menyukaiku sehingga mereka semua bersikap sangat dingin? Apalagi saat menikah yang datang hanya kedua mertuaku dan beberapa orang yang wajahnya tidak ada di rumah ini. Sementara itu Mbok Inem dan Mbok Surti membereskan meja makan. Mas Radit mengajakku untuk kembali masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku pun menanyakan kejanggalan yang terjadi tadi pada Mas Radit. Mas, tadi yang ada di meja makan itu siapa saja? Tanyaku. Oh, yang dua laki-laki itu adalah kakakku. Dia adalah Mas Bagja dan Mas Tio, dan istrinya Mbak Nurul dan Mbak Siva. Sementara yang satunya lagi adalah adikku, namanya Putra, bersama istrinya, Desi, kata Mas Radit. Tadi kok mereka semua cuma diam saja sih di meja makan? Tanyaku penasaran. Kamu jangan tersinggung ya. Mereka semua memang begitu. Nanti juga lama-kelamaan kamu akan akrab dengan mereka, kata Mas Radit. Mas Radit mendekatiku, lalu menarik tanganku dan mengecup keningku dengan lembut. Dia membelai rambut panjangku. Jantungku berdegup kencang seketika. Dia merebahkan tubuhku di kasur dan kami pun mulai melakukan malam pertama sebagaimana mestinya. Setelah menuntaskan segala hasrat, kami pun tertidur pulas. Keesokan harinya, Mas Radit membangunkan aku. Sayang, bangun. Mas pagi ini akan pergi ke pabrik. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kata Mas Radit. Ya ampun Mas, maaf ya, aku bangunnya malah kesiangan, kataku. Tidak apa-apa, kamu pasti masih capek. Kalau kamu mau makan, tinggal panggil Mbok Surti saja ya. Setelah itu kamu istirahat saja, kata Mas Radit. Beruntungnya aku mempunyai suami yang baik seperti Mas Radit, pikirku. Mas Radit berangkat ke pabrik minuman kemasan milik keluarganya. Memang Mas Radit yang bertugas mengelola pabrik tersebut. Setauku itulah pekerjaan suamiku. Aku pun bangun dari ranjang dan sedikit nyeri dan linu di sekujur tubuhku. Kebetulan kamar mandi ada di dalam kamar, jadi aku tidak perlu keluar kamar untuk membersihkan diri. Mbok Surti mengetuk pintu kamarku. Non, ini sarapannya. Saya taruh di mana? Tanya Mbok Surti. Taruh di sini saja, Mbok. Aku pun menyuruh Mbok Surti menyimpan makanan yang dibawanya di atas meja di dalam kamar. Terus terang saja, aku masih merasa canggung untuk berbaur dengan keluarga Mas Radit yang lainnya, apalagi setelah melihat ekspresi dingin mereka tadi malam. Setelah selesai sarapan, aku benar-benar bingung harus melakukan apa. Karena semua pekerjaan di rumah ini sudah ada yang mengerjakan, sementara itu aku berhenti dari pekerjaanku sebagai kasir di pusat perbelanjaan setelah menikah dengan Mas Radit. Mas Radit memang menyuruhku untuk berhenti bekerja, tapi aku justru sekarang bingung harus berbuat apa di sini. Akhirnya, aku pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Aku berpikir untuk membantu Mbok Inem membersihkan rumah atau apalah daripada diem terus di dalam kamar. Rumah ini sangat luas, sampai aku belum hafal jalan mana yang menuju ke arah dapur. Aku berjalan menelusuri jalan di lantai 1. Aku melihat ke sana kemari, mengagumi berbagai patung aneh yang terpasang di beberapa sudut rumah. Desain rumah ini memang mewah, tapi sangat klasik. Saat aku menikmati pemandangan yang terlihat di rumah ini, mataku teralihkan ketika seorang anak kecil, diperkirakan umurnya sekitar 4 tahun, dia menabrakku karena berlarian. Anak ini kepalanya botak, tidak memakai baju, hanya memakai celana pendek. Kulitnya pun hitam, bahkan hitam legam. Anak siapa ini? Tanyaku di dalam hati. Belum sempat aku menyapanya, anak itu kembali berlari sambil tertawa khas anak kecil. Lalu, saat aku mengalihkan pandanganku, terlihatlah seorang wanita sedang berjalan. Dia hanya berjalan melewatiku, tatapannya kosong. Bahkan ketika aku tersenyum, dia hanya berlalu, seolah tidak melihat keberadaanku. Wanita itu masih muda. Aku pikir dia sepantaran denganku.
Dia sepertinya Desi, yaitu istrinya Putra, adiknya Mas Radit. Seperti biasa, saat aku ada, sikapnya sangat dingin, bahkan seolah tidak melihatku sama sekali. Karena itulah setiap ingin menyapa, aku selalu mengurungkan niatku. Sementara itu, suara tertawa anak kecil itu masih terdengar, yang entah kenapa membuatku bergidik ketakutan. Kulirik Desi terus berjalan mengikuti anak kecil itu pergi. Apa mungkin anak kecil itu adalah anaknya? Tapi anak kecil itu kulitnya sangat hitam. Desi dan Putra kan kulitnya terbilang putih untuk ukuran orang Indonesia. Aku jadi bingung sendiri. Aku pun kembali melanjutkan berjalan untuk mencari Mbok Inem atau Mbok Surti. Sebaiknya aku mengobrol dengan mereka saja atau membantu pekerjaan mereka. Pantas saja mertuaku memintaku untuk tinggal di rumah ini, karena rumah sebesar ini terasnya sangat sepi padahal dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Akhirnya aku berpapasan dengan Mbok Inem. Dia baru turun dari lantai 2 sambil memegang sebuah sapu. "Mbok," aku pun memanggilnya. Non Risma, ada apa non? Apa non Risma perlu sesuatu?" tanya Mbok Inem. "Tidak Mbok, saya hanya bosan saja diam di dalam kamar terus. Jadi saya memutuskan untuk membantu Mbok Inem," kataku. "Jangan non, majikan tidak pantas membantu pekerjaan pembantu. Sebaiknya non beristirahat saja di kamar," kata Mbok Inem. "Tidak apa-apa Mbok, lagi pula saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah. Saya juga di sini kan bukan majikan, karena saya tidak memberi gaji Mbok. Kan yang membayar Mbok mertua saya," kataku. "Baiklah non, tapi pekerjaan rumah sudah beres. Paling tinggal menyetrika pakaian saja," kata Mbok Inem. "Ya sudah Mbok. Ya sudah, Mbok yang menyetrika, biar saya yang bantu merapikan bajunya," kataku. Kami pun akhirnya pergi ke sebuah ruangan tempat menyetrika pakaian. Kulihat beberapa tumpuk pakaian sudah tersedia dan harus segera disetrika. "Mbok, rumah ini sepi banget ya. Emang orang-orang yang tinggal di sini pada kemana?" tanyaku. "Mbok ndak tahu non mereka kemana," jawab Mbok Inem. Baru saja aku ingin menanyakan banyak hal mengenai rumah ini. Mas Radit terdengar berteriak-teriak dengan kencang memanggil namaku. Sepertinya dia sudah pulang kerja. "Itu Mas Radit sudah pulang non, sebaiknya non segera menemuinya," kata Mbok Inem. Aku pun keluar dari tempat menyetrika pakaian dan menghampiri Mas Radit yang terlihat sedang kebingungan mencariku. "Ini Mas, aku di sini," teriakku. Mas Radit menoleh ke arahku. "Kamu dari mana saja sayang? Mas cari di kamar gak ada," tanya Mas Radit. "Itu aku barusan habis ngobrol dengan Mbok Inem. Soalnya aku bosan Mas di kamar terus," jawabku. Mas Radit terlihat tidak suka mendengar aku mengobrol dengan Mbok Inem. "Kamu sebaiknya istirahat di kamar, bukannya malah ngobrol sama pembantu," kata Mas Radit. Iya Mas," jawabku singkat. "Tolong siapkan baju ganti Mas di kamar ya. Mas mau menemui ibu dulu, nanti Mas menyusul," kata Mas Radit. Aku pun pergi ke kamar kami. Usai menyiapkan baju ganti Mas Radit, tiba-tiba ekor mataku menangkap benda bergerak-gerak di jendela di sebuah kamar mandi. Perlahan-lahan aku menoleh lalu duduk di kursi untuk melihat apa yang terjadi. Begitu benar-benar menoleh, ternyata tirainya bergerak-gerak. Tirai itu bergerak padahal tidak ada angin yang berhembus kencang. Aku langsung cepat-cepat keluar kamar untuk memanggil Mas Radit karena merasa takut. Baru saja keluar dari dalam kamar, Mas Radit ternyata sudah datang. "Kamu mau kemana Riz? Kok kayak yang panik gitu?" tanya Mas Radit yang melihatku buru-buru keluar dari dalam kamar. Enggak apa-apa Mas," jawabku terbata-bata. "Terus kamu mau kemana keluar kamar?" tanya Mas Radit. "Aku tadinya ingin menyusulmu," kataku berbohong. "Oh ya sudah, ayo kita masuk ke dalam kamar saja," kata Mas Radit. Kami pun masuk ke dalam kamar. Mas Radit mandi, sementara itu aku menunggunya sambil duduk di tepi ranjang. Aku terus saja melihat ke sana kemari. Entah kenapa, aku merasa ada yang mengawasiku saat ini. Mas Radit selesai mandi dan mengganti pakaiannya. "Mas, kamu mau makan gak? Biar aku ambilkan ke dapur ya,"
kataku. Tidak usah, Riz. Nanti Mbok Surti yang mengantarkan makanan ke sini, jawab Mas Radit. Kenapa kamu gak makan di meja makan, Mas? Tanyaku. Mas memang lebih suka makan di kamar saja, soalnya malas kalau harus jalan kaki, kata Mas Radit. Malam telah tiba. Aku dan Mas Radit lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Entah itu hanya sekedar menonton TV atau hanya mengobrol berdua. Kulihat Mas Radit sudah terlelap tidur, tapi aku sulit untuk tidur. Aku sudah berbaring miring ke kanan dan ke kiri, tapi masih belum bisa memejamkan mata. Aku merasa haus dan ingin mengambil air minum yang tersimpan di meja dekat lampu tidur. Tapi saat aku hendak bangun, tiba-tiba aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku mencoba untuk membangunkan Mas Radit, tapi mulutku juga susah untuk berbicara. Inilah pertama kali aku mengalami yang disebut tindihan. Seperti orang kena stroke, mataku menoleh ke kiri dan ke kanan. Dalam keadaan lemas tengah sadar, aku melihat sekelebat sosok yang sedang duduk di kursi dekat pintu kamar mandi. Ya Allah, siapakah dia? Kataku di dalam hati. Sosok itu menoleh ke arahku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sosok itu adalah lelaki yang sangat tua, kulitnya keriput, rambutnya penuh dengan uban. Sosok itu memakai kain sarung yang lusuh. Yang lebih mengerikannya lagi, dia tiba-tiba tertawa dan jari telunjuknya menuding ke arahku. Suaranya sangat parau, membuatku semakin ketakutan. Kira-kira itu siapa ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih buat penulisnya ya, Resti Anjayani. Dan tentunya makasih ya buat teman-teman yang mau menyimak kisah ini di sini.